Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinski Natasha Ardana Arswari dengan NPM 18110110012 dari kelompok 12. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang penjadwalan dan perencanaan agregat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen Ibu Nurul Husna, SE, MSM. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini ialah memahami pengertian penjadwalan dan perencanaan agregat, memahami fungsi perencanaan agregat, memahami tujuan perencanaan agregat, memahami karakteristik perencanaan agregat, memahami strategi-strategi perencanaan agregat, memahami metode-metode perencanaan agregat, memahami biaya perencanaan agregat, memahami disagregasi, dan memahami perencanaan agregat di bidang jasa. Pengertian penjadwalan dan perencanaan agregat. Penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Agregat planning adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi pada waktu di masa yang akan datang. Agregat planning juga didefinisikan sebagai usaha untuk menyamakan antara supply dan demand dari suatu produk atau jasa dengan jalan menentukan jumlah dan waktu input, transformasi, dan output yang tepat. Perencanaan agregat juga dikenal sebagai penjadwalan agregat, adalah suatu pendekatan yang biasanya dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Fungsi perencanaan agregat. Pada dasarnya, perencanaan produksi agregat merupakan suatu proses penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan, guna memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan meminimalkan total biaya produksi. Beberapa fungsi perencanaan agregat yaitu: pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Kedua, alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target dan membuat penyesuaian. Dan yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal untuk produksi. Tujuan perencanaan agregat. Pada dasarnya, tujuan dari perencanaan agregat adalah berusaha untuk memperoleh suatu pemecahan yang optimal dalam biaya atau keuntungan pada periode perencanaan. Namun bagaimanapun juga, terdapat permasalahan strategis lain yang mungkin lebih penting daripada biaya rendah. Permasalahan strategis yang dimaksud itu antara lain mengurangi permasalahan tingkat ketenagakerjaan, menekan tingkat persediaan, atau memenuhi tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Bagi perusahaan manufaktur, jadwal agregat bertujuan untuk menghubungkan sasaran strategis perusahaan dengan rencana produksi. Tetapi untuk perusahaan jasa, penjadwalan agregat bertujuan menghubungkan sasaran dengan jadwal pekerja. Karakteristik perencanaan agregat. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam kelompok produk atau family. Kedua, satuan unit yang tergantung jenis produk. Ketiga, satuan unit bisa dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. Keempat, setelah satuan unit ditetapkan, maka salah satu faktor konversi juga harus ditetapkan. Dan yang kelima, horizon perencanaan yang cukup panjang. Strategi perencanaan agregat. Strategi murni merupakan strategi yang disusun dengan hanya memanipulasi salah satu variabel. Strategi ini terdiri dari 2 golongan, yaitu yang pertama, tipe strategi pilihan kapasitas. Sebuah perusahaan dapat menentukan pilihan kapasitas dasar produksi berikut. Pilihan yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Kedua, meragamkan ukuran tenaga kerja dengan cara mengkaryakan atau memberhentikan. Ketiga, meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Keempat, subkontrak. Dan yang kelima, penggunaan karyawan paruh waktu. Kedua, tipe strategi pilihan permintaan. Sebuah perusahaan dapat menentukan pilihan permintaan berikut.
Pilihan yang pertama, mempengaruhi permintaan. Kedua, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Dan pilihan yang ketiga, bauran produk yang counter seasonal. Strategi hibrid merupakan gabungan beberapa strategi murni di mana lebih dari satu variabel yang memanipulasi. Dengan kata lain, strategi hibrid merupakan strategi dengan mengkombinasi berbagai pilihan untuk mengembangkan sebuah rencana. Strategi ini terdiri dari dua golongan, yaitu yang pertama strategi pemburuan. Sebuah strategi yang mencoba untuk mencapai tingkat output bagi setiap periode yang memenuhi peramalan permintaan untuk periode tersebut. Dan yang kedua, strategi bertingkat. Strategi bertingkat atau penjadwalan bertingkat adalah sebuah rencana agregat di mana produksi sehari-hari tetap sama dari periode ke periode. Metode-metode perencanaan agregat. Ada beberapa teknik yang digunakan manajer operasi untuk mengembangkan rencana agregat yang lebih bermanfaat dan lebih tepat. Di antaranya, yang pertama metode pembuatan grafis dan diagram. Metode ini menangani variabel secara perlahan agar perencana dapat membandingkan permintaan dengan kapasitas yang ada. Kedua, pendekatan matematis dalam perencanaan. Beberapa pendekatan matematis terhadap perencanaan agregat telah banyak dikembangkan. Di antaranya, pertama, metode transportasi dalam program linear. Kedua, linear decision rule. Ketiga, manajemen coefficient model. Dan yang keempat, simulasi. Biaya-biaya perencanaan agregat. Biaya-biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat antara lain, yang pertama, hiring cost atau biaya penambahan tenaga kerja. Kedua, firing cost atau biaya pemberhentian tenaga kerja. Ketiga, overtime cost dan undertime cost atau biaya lembur dan biaya menganggur. Keempat, inventory cost dan backorder cost atau biaya persediaan dan biaya kehabisan persediaan. Dan yang kelima, subcontract cost atau biaya subkontrak. Disagregasi. Proses disagregasi adalah proses merubah hasil rencana agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap produk atau item. Tujuan dibuatnya disagregasi adalah untuk membuat jadwal induk produksi atau master production schedule setelah diketahui jadwal produksi agregatnya. Jadwal produksi induk atau master production schedule merupakan output disagregasi pada rencana agregat. JPI atau MPS bertujuan untuk menjamin bahwa produk tersedia untuk memenuhi demand tetapi ongkos dan inventory yang tidak perlu dapat dihindarkan. Perencanaan agregat di bidang jasa. Perencanaan agregat di bidang jasa lebih menekankan pada peran manajemen permintaan dan tenaga kerja. Perencanaan agregat di bidang jasa pada umumnya dilakukan dengan mencari kombinasi dari 8 pilihan. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa menjadi sangat penting. Upaya pengendalian dilakukan dengan teknik yang dianggap sukses, yaitu yang pertama melakukan penjadwalan jam kerja yang ketat untuk memastikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Kedua, merekrut atau memberhentikan tenaga kerja yang siap dipanggil untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Ketiga, fleksibilitas keterampilan pekerja individu yang memungkinkan alokasi ulang tenaga kerja yang tersedia. Dan yang keempat, fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. 5 skenario perencanaan agregat di bidang jasa. Yang pertama, restoran. Perencanaan agregat ditujukan untuk memperlancar tingkat produksi dan menentukan jumlah tenaga kerja untuk dipekerjakan. Pendekatan yang digunakan yaitu memerlukan penumpukan persediaan selama periode puncak, tetapi menggunakan tenaga kerja untuk mengakomodasi hampir seluruh perubahan permintaan. Kedua, rumah sakit. Rumah sakit menghadapi permasalahan perencanaan agregat dalam pengalokasian dana, karyawan, dan pasokan untuk memenuhi permintaan pasien. Perencanaan yang terfokus pada karyawan telah mendorong terciptanya kumpulan staf perawat mengambang yang baru. Rantai nasional perusahaan jasa kecil. Bentuk usaha ini contohnya jasa rumah duka, bengkel mobil, toko fotokopi atau percetakan, dan pusat komputer. Permasalahannya adalah perencanaan agregat versus perencanaan mandiri di awal penetapan bisnis. Baik output maupun pembelian direncanakan secara terpusat ketika permintaan dapat dipengaruhi melalui promosi khusus.
Pendekatan pada penjadwalan agregat ini sangat menguntungkan karena mengurangi biaya pembelian dan promosi, serta membantu mengelola arus uang secara mandiri. Keempat, layanan lain-lain. Bentuk usaha ini seperti keuangan, transportasi, jasa komunikasi, dan rekreasi. Kebanyakan usaha jasa ini memberikan output yang tidak terlihat. Perencanaan agregat ditujukan berkaitan dengan sumber daya manusia dan mengelola permintaan. Tujuannya menentukan puncak permintaan dan merancang metode secara penuh memanfaatkan sumber daya tenaga kerja selama periode permintaan rendah. Dan yang kelima, industri penerbangan. Perencanaan agregat pada industri penerbangan akan terdiri dari tabel atau jadwal mengenai jumlah penerbangan yang keluar masuk dari setiap pusat kegiatan, jumlah penerbangan pada semua jalur, jumlah penumpang yang akan dilayani pada semua penerbangan, jumlah awak pesawat, dan landasan yang diperlukan pada setiap pusat kegiatan dan bandara, dan penentuan jumlah tempat duduk untuk dialokasikan ke berbagai kelas biaya. Kesimpulan, penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Perencanaan agregat merupakan suatu elemen yang penting dalam proses produksi, yang juga berkaitan strategi operasi yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan perencanaan agregat ini, karena jika tidak, maka perusahaan merugi. Hal ini disebabkan kapasitas barang yang diproduksi ternyata berlebih. Hal itu biasanya menyebabkan banyak biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan, yang seharusnya dapat dinetralisir atau dihindari sebelumnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching.